Ya, oke, terima kasih sudah masuk sesi 2. Nah, di sesi 2 ini saya akan melanjutkan kembali untuk plan C tadi ya. Tadi sudah sampai ke syarat ya, tadi plan C, saya ulang lagi plan C yaitu reward. Nah, syarat plan C itu yang pertama adalah belanja minimal 250 BB. Jadi kalau plan B Anda tadi masuk, maka plan C yang nomor 1 pasti otomatis masuk. Tinggal Anda aktifasi ya, poin cash reward minimal ya, cash reward minimal 5 PCR, saya singkat PCR, poin cash reward, saya singkat PCR. Yang ketiga Anda harus platinum. Ya, dan ketika Anda mengklaim reward, ya, Anda mau ngambil rewardnya, ini Anda harus minimal 10 PCR, 10 poin cash reward, tinggal Anda nambahin sisanya, yaitu 5 PCR. Dan ini hanya sekali ketika masa berlangsungnya reward. Masa berlangsung reward tadi 3 tahun ya, mulai dari November 2021. Jadi bersyukur Anda yang bergabung masih awal-awal sekarang, karena Anda masuk hari ini apa ya, boleh katakan masih masa-masa awal ya untuk program reward ini gitu. Sampai nanti November 2024. Ya, nanti akan dimulai lagi, reset lagi dari nol lagi, mulai November 2024 sampai November 2027. Jadi Anda itu nanti akan dapat reward per 3 tahun terus-terusan. Jadi nanti satu titik itu, kalau Anda dapat satu ID ya, satu titik, itu nanti per 3 tahun Anda bisa dapat 1 M, 3 tahun bisa 1 M, 3 tahun 1 M gitu. Itu kalau satu titik. Bayangkan kalau Anda ngambil 3 titik, ya 3 tahun bisa 3 M nanti. Ya kalau masing-masing titik itu berkembang kiri kanannya. Ya nanti saya terangkan ya. Nah ini ya untuk claim reward minimal 10 poin cash reward. Dan Anda tinggal nambahin sisanya. Nah sekarang perhitungan poin cash reward itu ya dihitungnya setiap hari. Di kaki kiri, jadi ketika Anda sudah memenuhi syarat 3 ini, ya khusus untuk pengambilan tadi platinum ya. Jadi ketika Anda sudah belanja 250 BV, Anda sudah aktifasi poin cash reward, maka ya ketika nanti di kaki kiri Anda ada yang daftar ya poin cash reward ya, maka itu akan terakumulasi tiap hari. Kiri berapa, kanan berapa, ya. Kiri berapa, kanan berapa. Ya, poin cash reward-nya. Ya, dihitung diakumulasi tiap hari. Setiap hari dihitung terus diakumulasi. Ya, ketika Anda sudah belanja ini 250 BV. Ya, untuk restock ini tanggal berapa, Bapak Ibu? Disarankan tanggal 1 sampai tanggal 25. Ya, maksimal tanggal 25 bulan berjalan. Ya, supaya perhitungan poin cash reward-nya itu berjalan secara maksimal, ya, masuk semuanya. Seperti itu Bapak Ibu. Karena ketika Anda hari ini melebihi tanggal ini, gitu, melebihi tanggal ini, nanti dikhawatirkan ya ada perhitungan poin cash reward itu yang tidak masuk gitu. Jadi batas batas hari ini belanja itu ya tanggal 25 ini disarankan gitu, maksimal ini. Ya. Walaupun boleh tanggal 26, 27, 28, 29 gitu, 30, 31 boleh. Ya, seperti itu. Boleh. Ya, tapi disarankan maksimal tanggal 25. Nah, sekarang kalau sudah terakumulasi, kiri misalkan 500 PCR, poin cash reward, kanan 500 poin cash reward, maka Anda dapat reward berapa? Itu dapat poinnya, dapat rewardnya 15 juta. Yang akan ditransfer ke rekening Anda bulan depannya. Jadi, misalkan bulan ini sudah terpenuhi nih, 500 PCR kiri, 500 PCR kanan, berarti Anda sudah hari ini masuk kategori reward 15 juta. Nah, ini bulan depannya itu akan ditransfer ke rekening Anda. Ya, terus 5.000 terus diakumulasikan lagi. Enggak mulai dari nol ya, langsung 501, 502 dan seterusnya sampai 5.000 PCR kiri. Terus 5.000 PCR kanan. 5.000 poin cash reward kanan, maka Anda dapat 135 juta, sehingga di sini totalnya Anda dapat berapa? 150 juta. Yaitu 15 juta ditambah 135 juta. Terus lanjut lagi 5.001, 5.002 dan seterusnya sampai 15.000 PCR kiri.
sampai 15.000 PCR kanan, maka Anda dapat hari ini 365 juta. Ya, totalnya 500 juta. Ya, totalnya 500 juta. Lanjut, 15.001, 15.002 dan seterusnya sampai 42.000 PCR kiri, 42.000 PCR kanan, maka Anda dapat 500 juta. Ya, totalnya itu 1M. Ya, jadi masa perhitungan ini sekali lagi 3 tahun. Jadi selama 3 tahun ya 2021 sampai nanti maksimal November 2024, ketika ketemu 42.000 kiri, 42.000 kanan PCR-nya point case reward, maka Anda dapat 1 miliar totalnya. Ya, ya dari 15 juta tambah 135 tambah 365 tambah 500 juta itu totalnya 1M. Nah, gimana Pak kalau misalkan di sini Anda, jadi di sini itu Anda bisa ngambil 7 ID ya, atau 7 titik. Tapi disarankan oleh sistem Anda ngambilnya 3 ID supaya Anda bisa fokus bangun bina jaringan. Ya, kalau Anda ngambil 7, khawatirnya Anda tidak fokus dalam membina jaringan. Nah, kalau Anda punya 3 ID, berarti punya kaki kiri, kaki kanan masing-masing. Dan kalau kaki kiri, kaki kanannya berkembang semua, maka Anda dalam masa reward ini Anda bisa dapat 3M Bapak Ibu, karena masing-masing satu titik dapat 1M. Jadi kalau satu ID Anda dapat 1M, berarti kalau ada 3 ID, itu Anda bisa dapat potensinya 3M. Nah, nanti November 2024 sampai November 2027 nanti juga bisa dapat 3M lagi. Ya. Nah, kalau itu dikonversi menjadi Mercy, ya tahun ini Anda dapat 3 Mercy, nanti 3 tahun ke depan Anda dapat 6 tambah 3 Mercy lagi jadi 6 Mercy. Kalau Anda rubah ke dalam mobil Mercy loh ya, seperti itu. Makanya Pak Bayu kan dapat 9 Mercy Bapak Ibu. Ya, karena dapat ini gitu loh. Pak Bayu itu kan dapat rewardnya kan 9 Mercy. Ya, berarti kan 9M gitu. Ya, ini bisa atas nama yang sama ya, atau bisa atas nama istri sama anak Anda. ID-nya beda tapi namanya sama Anda. Nah, namanya sama ya. Atau Anda bisa pakai untuk istri Anda atau anak Anda. 3 titik ini loh, 3 ID. Nah, ini Bapak Ibu untuk plan C ya. Ya, seperti ini ya. Tolong diperhatikan betul-betul syaratnya. Terus ketika mengklaim, terus hari ini total akumulasinya. Ya, jadi tidak mulai dari nol ya, lanjut 501, lanjut 5.001, 15.001, 42.000. Nah, begitu nanti November 2024 ya berarti mulai lagi dari nol lagi gitu loh. Mulai dari nol lagi, bangun lagi 500 kiri, 500 kanan. Nanti 2027 mengalih nol lagi sampai 2030 gitu. Jadi seperti itu per 3 tahun seperti itu Bapak Ibu ya untuk yang plan C. Oke, nah selanjutnya ini yang paling penting. Nah, bagaimana menaklukkan plan B, plan C tadi? Ya, saya hapus ya. Nah, sekarang bagaimana menaklukkan ini? Menaklukkan plan A, plan B, plan C. Jawabannya cuma satu, Bapak Ibu. Anda wajib on system. Ya, jawabannya cuma satu. Nggak ada jawaban lain. Ya, sekali lagi saya ulangi, jawabannya cuma satu. Anda wajib on system. Ya, Anda dikatakan on system jika Anda menjalankan modul AutoStart. Ya, yang kedua, ketika Anda menjalankan formula sukses 2022. Nah, ini baru Anda dikatakan on system. Ya, maka Anda evaluasi sekarang. Kalau Anda tidak menjalankan modul AutoStart, berarti Anda dalam perang nggak bawa senjata. Anda dalam menjalankan bisnis ini, ya full online, tapi Anda nggak memakai alat bantunya. Itu kalau Anda tidak menjalankan modul AutoStart. Yang kedua, kalau Anda tidak menjalankan formula sukses 2022, berarti ya Anda dipastikan jarang mengundang, jarang follow up, jarang ke pertemuan. Nah, ini bahaya Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang bagaimana Anda hari ini bisa dikatakan on system? Anda harus paham ini. Ya.
Nyawanya sistem, ruhnya sistem, itu adalah duplikasi. Ya, ruhnya duplikasi, nyawanya duplikasi, itu adalah pertemuan dan konsultasi. Jadi bisnis Anda itu bisa diukur dari pertemuan ke pertemuan. Ya, contoh hari Zoom meeting kayak hari ini. Berapa tim Anda yang hadir? Ya. Nanti Zoom meeting minggu depan, berapa tim Anda yang hadir? Zoom meeting minggu depan lagi, berapa tim Anda yang hadir? Makanya Zoom meeting ini akan menjadi ruang konsolidasi untuk menyatukan visi dan misi, menyatukan langkah bahasa, supaya tim Anda itu benar-benar satu track, ya, satu track, satu jalur, satu jalan gitu loh, nggak keluar dari jalur. Ya, jadi kalau hari ini kita dari Surabaya ke Jakarta itu kan lintasan kereta apinya kan sudah ada tuh, nggak keluar dari lintasan rel kereta api, supaya nanti nyampe ke stasiun Senennya itu bareng-bareng gitu. Ya, jangan sampai ada yang keluar dari rel. Baru nyampe hari ini misalkan Bojonegoro udah keluar rel. Wah, baru nyampe Jogja keluar rel. Ya nggak nyampe Jakarta, nggak nyampe Senen gitu. Nah, untuk memastikan itu, makanya Zoom meeting ini perlu. Makanya hari Minggu ini perlu banget gitu. Untuk apa? Untuk supaya Anda selalu dalam relnya gitu loh. Ya. Jadi sekali lagi ya, untuk memastikan Anda bisa menaklukkan plan A, plan B, plan C, pastikan diri Anda harus datang ke pertemuan dan konsultasi. Jadi jawabannya itu selalu hadir di pertemuan dan konsultasi. Kecuali ya ada 7 alasan yang bisa diterima oleh sistem. 1, Anda sakit. Ya, tapi bukan berarti Anda tidak bisa belajar, karena besok kan ada rekamannya. Ya, besok kan Anda bisa lihat rekaman ini, tapi Anda minta ke saya, tinggal Pak minta rekaman Pak, karena kemarin saya nggak bisa hadir karena sakit. Ya, saya kan tidak bisa memaksa, masa sakit disuruh hadir Zoom meeting gitu loh. Ya, tapi kan ada rekamannya, jadi Anda tidak bisa alasan tidak bisa belajar. Yang jadi bahaya itu Anda sudah nggak datang Zoom meeting, Anda nggak lihat rekaman, nah ini sudah celaka 12 gitu loh. Ya, yang kedua apa? Yaitu ketika ada keluarga Anda, saudara Anda yang sakit, yang butuh pertolongan Anda untuk ngantar ke rumah sakit. Ya, jadi masa ketika hari ini anak Anda sakit, istri Anda sakit, terus saya paksa untuk datang ke Zoom meeting kan enggak. Tapi kan ada solusinya, ada rekamannya, Anda bisa belajar supaya Anda nggak ketinggalan materinya. Ya, ketika ketika ada hari ini pekerjaannya nggak bisa tinggalkan. Ya, tiba-tiba bos Anda menyuruh Anda kerja gitu loh, masuk dadakan gitu. Ya saya kan nggak mungkin Anda harus datang ke meeting ketika hari ini ada disuruh bos Anda gitu loh. Tapi bukan berarti Anda nggak bisa belajar, Anda bisa lihat rekamannya. Ketika ada tetangga Anda meninggal gitu loh, kan nggak mungkin sebelah Anda meninggal terus Anda tak paksa untuk ikut meeting gitu. Ya, Anda harus ya memperhatikan tetangga Anda yang meninggal itu dulu gitu. Ada yang nikahan gitu, ada yang hajatan, Anda bisa nggak hadir tak izinkan Bapak Ibu, nggak apa-apa, nggak masalah bagi saya. Tapi Anda harus lihat rekamannya gitu loh. Gitu loh. Ya, terus yang selanjutnya sinyal Anda jelek. Ya, pas kebetulan lagi hujan gitu loh. Wah, sinyal jelek gitu. Tapi bukan berarti terus Anda jadikan alasan nggak belajar gitu loh. Anda bisa lihat rekamannya. Loh, terus tiba-tiba ini selanjutnya kuota Anda habis gitu loh. Tapi hari ini jarak untuk beli datanya jauh gitu loh. Ya berarti Anda nggak bisa ngikutin Zoom meeting. Nah itu saya maklumi Bapak Ibu. Terus kalau ada bencana alam, banjir, gempa, tanah longsor gitu loh. Ya itu juga saya harus maklumi. Anda tidak hadir di Zoom meeting. Tapi kalau hari ini Anda nggak sakit, nggak ada keluarga sakit, nggak ada hari pekerjaan mendadak, ya tidak ada hari ini sinyalnya oke, datanya ada, kuotanya ada, ya tidak ada bencana alam, terus Anda nggak datang Zoom meeting, wah itu buat saya Anda sudah lampu merah Bapak Ibu. Anda sudah tidak on sistem buat saya. Berarti Anda itu sudah bagi saya, ya Anda sudah tidak peduli sama impian Anda sendiri. Ya kalau Anda tidak peduli sama impian Anda, lah Mas Anda peduli sama impian tim Anda. Buat saya itu ukurannya. Ya, kalau Anda tidak peduli sama impian orang tua Anda, impian putra-putri Anda, ya,
apapun alasan Anda, itu buat saya Anda sudah lampu merah. Ya. Tapi kalau Anda tadi memang alasannya tepat, jujur ya, nggak mengada-ngada ya. Ya, karena yang tahu kan Anda mungkin izin ke saya, ya Pak, saya sakit ya. Padahal Anda nggak sakit. Nah, yang rugi siapa? Yang rugi Anda. Walaupun saya nggak tahu bahwa Anda hari ini, tapi kan yang di atas tahu, yang kuasa kan tahu. Ya, asal Anda jujur ya, maka saya akan maklumi itu. Tapi kalau Anda nggak jujur ya, yang rugi Anda. Sekali lagi ada rekamannya malam hari ini. Ya, makanya kalau Anda tidak melihat rekaman, ya sangat disayangkan sekali, sangat disayangkan sekali. Anda akan terus ketinggalan ilmunya. Ya, makanya selalu kan besok pagi saya japri Anda kan. Bagi Anda yang membutuhkan rekaman, sekarang japri saya. Saya kasih rekamannya. Yang celaka itu sudah saya kasih rekaman, Anda nggak pernah pelajari rekaman itu. Dan saya tahu Bapak Ibu, karena itu adanya kan di YouTube saya. Viewernya kan kelihatan, ini kan ada 21. Berarti yang melihat besok di rekaman saya, itunya harusnya 21 orang. Jadi kalau di situ viewer rekaman ini cuma 5, berarti ada 16 orang yang nggak lihat rekaman. Berarti Anda nggak belajar. Ya, berarti Anda pasti akan ketinggalan ilmunya. Ya, gampang gampang kok hari ini niteni apa ya, menciri apa ngecek ini Anda lihat rekaman atau tidak itu kan saya lihat dari viewer rekaman ini berapa. Ya, itu saya pantau terus tiap hari pergerakan yang lihat rekaman-rekaman itu saya lihat Bapak Ibu. Ya, Anda kalau training sama Pak Bayu dikasih nggak sih rekamannya? Enggak kan? Ya, bayangkan ya Pak Ibu. Kalau kalau training DPM, DPO itu nggak dikasih rekaman loh. Ya, kalau saya masih berbaik hati dengan Anda, saya kasih rekaman. Ya, makanya Anda manfaatkan rekaman itu untuk Anda belajar setiap harinya, Bapak Ibu. Ya itu, setiap hari Anda pelajari. Karena itu yang akan membuat Anda mudah membangun bisnis ini gitu. Ya, itu. Jadi, sekali lagi, kalau Anda selalu ada di pertemuan dan konsultasi, apa manfaatnya? Satu, semangat Anda akan terjaga. Bayangin, ya, kalau Anda hari ini sudah presentasi tiap hari ditolak, ya, dan sebagainya, terus Anda nggak hadir ke pertemuan, itu semangat Anda makin down, Bapak Ibu. Anda nggak konsultasi, semangat Anda makin down. Makanya ketika Anda hadir ke webinar, hadir Zoom meeting, hadir hari di training DPO, training DPM, FPO, dan sebagainya, semangat Anda itu seperti kayak di tas gitu Bapak Ibu, di charger gitu loh. Kan baterai itu kalau dipakai tiap hari kan berkurang tuh. Nah kalau Anda nggak charger, itu lama-lama akhirnya ngedrop Bapak Ibu. Ya mati akhirnya, sama di sini. Kalau Anda sudah tiap hari mengundang, tiap hari follow up, tiap hari membina tim, tapi Anda nggak selalu hadir di pertemuan dan nggak konsultasi, ya siap-siap baterai Anda akan habis. Ya, kalau Anda lupa untuk menchargernya. Dan mencharger itu di mana ya? Di pertemuan sama konsultasi. Yang kedua, yaitu Anda bisa menjaga impian Anda. Jadi pertemuan dan konsultasi itu bisa menjaga semangat Anda sama menjaga impian Anda, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi yang bisa menjaga impian Anda itu adalah pertemuan dan konsultasi. Karena dengan pertemuan konsultasi ini, Anda jadi akhirnya apa? Impian Anda itu jadi apa ya? Jadi apa ya? Jadi terbangun gitu loh. Ya, kayak Anda menyirami, memupuk, merawat, menjaga itu loh seperti itu. Ya, impian itu seperti tanaman. Jadi kalau Anda jarang ke pertemuan, jarang konsultasi, ya berarti Anda jarang nyirami, jarang pupuk, jarang jarang merawat, jarang jaga. Ya siap-siap tanaman ini akan layu-layu akhirnya mati. Gitu. Anda mau semangat 45 di awal pun, kalau Anda jarang ke pertemuan, umur Anda paling maksimal 3 bulan. Bapak. Nggak lebih dari itu. Anda sudah pasti akan muntaber, mundur tanpa berita. Ya, itu sudah apa ya? Sudah hukumnya seperti itu Bapak Ibu. Orang kalau tidak on system, jarang ke pertemuan, jarang konsultasi, siap-siap mau platinum sekalipun, mau semangat 45 apapun di awal, itu buat saya kalau tidak on system 3 bulan siap-siap saya kehilangan member itu. Jadi saya sudah memprediksi maksimal 3 bulan sudah nggak on system. Apa nggak ada di sini.
gara-gara tidak on system. Ya, nah itu. Yang ketiga, kapasitas ilmunya pasti bertambah. Jadi ketika Anda hadir setiap minggu, ilmu Anda terus bertambah, baik. Karena materinya tidak sama setiap minggunya. Ya, kecuali kalau training DPO materinya ya sama karena itu member baru. Training DPM nanti ada pengembangan-pengembangan sedikit ya, tapi sebagian besar sama. EPO ada pengembangan-pengembangan sebagian besar sama. Tapi kalau hari Minggu itu materinya memang saya buat berbeda sesuai dengan apa yang terjadi dalam satu minggu itu. Itu yang akan saya angkat menjadi materi di hari Minggu. Makanya kalau Anda tidak hadir hari Minggu, tidak lihat rekaman, Anda pasti ketinggalan. Gitu. Nah, ketika Anda hadir lihat rekaman, kapasitas ilmu Anda kan terus bertambah dan bertambah dan bertambah dan bertumbuh. Kemarin saya kirim catatan kepada Anda, bisnis Anda itu berbanding lurus dengan ya pengembangan diri Anda, Bapak Ibu. Berbanding lurus dengan kapasitas ilmu Anda. Jadi kalau Anda kapasitasnya wadah Anda segede ember, maka bisnis Anda segede ember, Bapak. Jangan harap Anda hari ini punya income 2,4 miliar. Ya, jangan harap Anda dapat income 2,4 miliar kalau wadah Anda masih segede ember. Nah, untuk memperbesar wadah itu dengan cara apa sih? Belajar. Belajar setiap hari. Belajar itu bisa dari rekaman, dari training, dari praktek. Anda mengundang itu juga belajar. Anda follow up itu belajar. Anda reminder itu juga belajar. Ya, Anda hari ini membangun call market menjadi uang market itu juga belajar. Di praktek tiap hari itu juga belajar. Ya. Nah, itu yang akan membuat Anda punya pengalaman, punya skill di situ. Ya, sehingga wadah Anda jadi segede segede tong, segede drum, akhirnya segede kolam renang. Sehingga Anda itu layak, ya pantas untuk dapat 2,4 miliar tiap bulan. Kenapa? Ya karena kapasitas Anda segede kolam renang gitu loh. Ya itu pentingnya kenapa Anda harus selalu ada di pertemuan konsultasi. Yang keempat, Anda akan punya kemampuan untuk melebar. Anda bisa mengajak sebanyak-banyaknya member baru. Ya, jadi orang-orang yang on system adalah orang-orang yang hari ini mengerti caranya membangun mitra baru. Ya, kalau orang on system pasti dia akan mengundang 10 orang tiap hari. Ya, dia pasti mengerti funneling. Ya, dia tidak akan baperan, pasti tidak baperan. Kalau orang on system itu ngerti, ya, dia tidak akan fokus ke respon atau reaksi prospek, nggak penting. Mau dia no respon, membaca doang, mau hari ini alasan, mau bully, ya, mau hari ini PHP itu nggak penting. Orang-orang on system tuh ngerti teknik funneling, ya. Jadi orang-orang yang konsisten tuh ngerti bahwa kalau mau dapat mitra baru, dia harus menyaring, dia harus melakukan teknik funneling. Ya, teknik funnelingnya mulai dari mengundang, reminder, webinar, follow up, ya, mengundang 8 kali, mengasih link toko online, link landing page dari presentasi online, landing page bisnis jaringan dan seterusnya. Itu orang konsisten pasti mengerti. Ya, sehingga dia punya kemampuan untuk membangun mitra 1, 2, 3. Jadi bisa ngajak orang 1, 2, 3, 4, 5, gitu, 6 dan seterusnya dan seterusnya. Ya, saya hari ini dalam waktu 3 bulan bisa mensponsori 14 orang. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya hari ini tidak pernah mikirin respon orang. Yang saya pikirin itu kuantitas. Bagaimana jumlah daftar nama saya itu terus bertambah. Itu satu yang saya pikirkan. Yang kedua yang saya pikirkan bagaimana kuantitas yang saya undang tiap hari itu selalu minimal minimal 10 orang ke atas. Dan saya tidak pernah mikirin respon mereka, Mas. Bodoh amat mereka no respon. Itu nggak penting buat saya. Yang saya fokuskan hanya yang mau hadir. Mau PHP kayak mau hadir nggak penting buat saya. Mau join menolak nggak penting buat saya. Yang penting caranya benar. Mengundangnya benar, remindernya benar, terus follow up-nya benar, membangun timnya benar, itu selesai buat saya. Ya. Jadi pastikan dulu Anda dari hulu benar sampai prosesnya benar, hilirnya pasti benar. Gitu. Nah, kalau Anda mengundangnya sudah salah, pasti prosesnya salah, hilirnya pasti salah. Mulai dari daftar nama deh. Kalau Anda daftar nama aja Anda nggak benar, ya bikin daftar nama kan minimal 200. Lah kalau Anda bikinnya cuma berapa? Kurang dari 200. Ya udah kurang dari 200, Anda tidak memaksimalkan Facebook Anda untuk membangun call market menjadi web market. Ya makanya tadi pagi kenapa saya kasih flyer ke Anda bagaimana cara membangun call market menjadi web market. Supaya Anda kalau Anda kehabisan web market, Anda tahu caranya bagaimana membangun web market. Saat ini
Saya itu punya call market yang belum saya olah Bapak Ibu. Karena uang market saya belum habis. Ya, uang market saya ini sudah mau mencapai 1.000 Bapak Ibu. Uang market ya. Ini di Facebook saya itu punya Facebook baru. Dari pertemanan 1 sampai sekarang itu mencapai 800. 830. Itu hampir 95% itu menjadi uang market saya dan itu belum saya olah sama sekali. Belum saya sentuh. Kenapa? Karena uang market saya belum habis. Nah, gimana cara saya membangun uang market? Ya, saya bagi kepada Anda tadi pagi flyernya. Terus ada 4 hal yang nggak boleh Anda lakukan ketika Anda membangun call market menjadi uang market. Itu tolong benar-benar perhatikan. Ya. Nah, yang kelima, orang-orang yang on system itu udah pasti ngerti caranya membangun duplikasi. Ya, Anda tidak akan mungkin bisa membangun duplikasi kalau Anda sendiri tidak on system. Lah, gimana Anda bisa mengarahkan on system mitra Anda, wong Anda sendiri tidak on system? Gimana ceritanya? Ya, jadi on system itu harus dimulai dari Anda. Ya, dimulai dari saya. Saya harus ngasih contoh Anda on system. Makanya Pak Peter kemarin apa? Bisnis jaringan itu tergantung 2. Pertama koordinasi. Koordinasi itu apa? Ya pertemuan konsultasi ini kerjasama tim gitu loh. Yang kedua apa? Yaitu trust. Lakukan apa yang Anda katakan. Jadi apa yang saya katakan, saya seringkan kepada Anda hari ini, atau sebelum-sebelumnya, itu pula yang saya lakukan setiap hari. Jadi kalau saya mengundang 10 orang, ya saya mengundang 10 orang. Gitu. Kalau saya membawa call market menjadi uang market, ya setiap hari saya membawa call market menjadi uang market. Kalau saya reminder hari ini 4 kali, ya reminder 4 kali. Saya follow up 1 kali 24 jam, ya saya follow up 1 kali 24 jam, sesuai dengan arahan sistem. Seperti itu Bapak Ibu. Sekali lagi dimulai dari Anda. Jadi kalau Anda tidak on system, bisa nggak mau duplikasi? Ya nggak bisa. Wong Anda sendiri jarang ke pertemuan, jarang konsultasi. Gitu loh. Ya, jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi, menaklukkan plan A, plan B, plan C itu sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Kalau Anda hari ini mengerti caranya. Caranya apa? Yaitu Anda on system. Ya, Anda caranya on system. Cuma itu jawabannya. Kalau Anda tidak on system, ya sekali lagi mohon maaf ya. Ya, sekali lagi mohon maaf sekali. Anda akan buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang hari ini duit. Ya, karena Anda pasti nggak akan kemana-mana di bisnis ini. Pasti nggak akan kemana-mana dan Anda dipastikan akan muntaber. Cepat atau lambat Anda nggak akan ada di bisnis ini. Dan sekali lagi, ya, sukses tidak tergantung hari ini member. Sukses tergantung Anda. Ya, kayak saya hari ini punya 14 tim di bawah generasi 1. Kalau Anda pasif, kira-kira saya pasti akan gagal nggak di bisnis ini? Enggak. Ya, saya masih punya 13 orang lainnya. Anda pasif lagi 2 orang. Saya masih punya hari ini 12 orang lainnya. Ya, dan pasti saya akan menemukan minimal 2 orang on sistem di generasi 1 saya. Itulah kenapa Anda harus melebar. Kenapa Anda harus membangun mitra 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, dan seterusnya. Makanya saya katakan tadi, saya hari ini mengajarkan kepada Anda untuk membangun 10 orang yang on system. Jadi ini ya, jadi bangunan besar yang akan kita bangun nanti itu adalah bagaimana membangun generasi 1. Membangun kelebaran generasi 1, Anda menemukan 10 orang yang on system. Ya, dan bagaimana membangun kedalaman, ya, kedalaman itu juga masing-masing kaki mempunyai 10 orang yang on system. Nah, ini bangunan yang akan kita bangun nanti Bapak Ibu. Sekali lagi, ini bukan bisnis kecil, ini big project. Ini big project saya katakan. Makanya saya tidak hari ini apa ya, setengah-setengah. Saya hari ini all out membangun bisnis kita itu. Ya, fokus setiap harinya, all out, fight gitu. Karena yang kita bangun di bisnis bukan bisnis kecil-kecilan. Ini bisnis miliaran Bapak Ibu. Ya, yang kita bangun adalah ini, generasi 1 10 orang on sistem, kedalamannya masing-masing 1 orang ke dalam 10 orang sistem. Orang kedua ke dalam 10 orang sistem. Sampai orang ke-10 ke dalam 10 orang sistem. Ya, caranya apa? Jalankan sistem. Sistem itu apa ya? Ini mau jalankan modul to start, jalankan formula sukses 2022. Ya, kalau Anda menjalankan seperti yang saya jalankan, seperti yang Pak Bayu jalankan, ya Anda akan mudah bangun pelebaran. Ya, Anda akan mudah bangun pelebaran, Bapak Ibu, seperti yang hari ini saya rasakan. Ya, membangun mitra 1, 2 itu mudah sekali, Bapak Ibu, kalau Anda on system.
Tapi kalau Anda tidak on system, membangun satu orang pun susah. Ya, bangun 2 orang juga sulit gitu loh. Ya, tapi kalau Anda on system, membangun berapapun Anda bisa taklukkan Bapak Ibu, karena Anda mengerti caranya gitu. Dan pasti Anda tidak baperan. Seperti itu, ya. Oke, masih ada 6 menit. Silakan kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Ini saya hapus. Silakan kalau ada yang bertanya, tinggal buka audionya pojok kiri bawah. Ada yang bertanya, silakan. Jelas semuanya atau ada yang mau tanya? Ada yang tanya, Pak? Ya, silakan. Ya. Monggo, Pak. Untuk bonus yang pertama, Pak, referral. Ya. Bonusnya kan tetap yang mensponsori, Pak, yang dapat, Pak, ya. Ya, betul. Ya, bonus sponsoring atau bonus referral ini yang dapat ya yang mensponsori. Yang dapat yang ngajak gitu. Gampangnya begitulah, yang ngajak. Walaupun misalkan di bawah Bapak saya misalkan. Terus di bawah saya bukan saya sendiri yang nyari, tapi dari Bapak. Nah, itu kan yang dapat kan Bapak Rian yang dapat bonusnya kan Pak ya. Selanjutnya seterusnya begitu Pak ya. Ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, Bapak dapatnya dari mana? Dari bonus pasangan. Nah, di sini nanti. Di sinilah yang dahsyatnya di sini. Luar biasanya di sini. Ini ingat loh ya, sampai kedalaman tak terhingga loh ya. Kedalaman tak terhingga, sampai tak terbatas di sini. Ya, jadi Anda harus bisa melihat ini sampai kedalaman tak terbatas. Level 1 sampai level berapapun nanti, sampai level 1000 sekalipun Anda tetap dapat bonus pasangan. Makanya jangan sampai Anda silver. Karena kalau Anda silver berarti akan hangus 5 pasang tiap hari. Iya. Ya. Berarti ya. kalau misalkan di bawah kita itu ada tapi bukan dari saya sendiri, termasuk rugi saya Pak ya. Ya nggak rugi toh Pak, karena Bapak nanti kan dapat bonus pasangan. Ya. Iya kan cuma itu Pak, untuk bonus anunya kan nggak dapat Pak. Ya, Bapak belum lihat lagi nanti dari bonus omset lagi. Bonus omset tadi kan ada omset kiri, omset kanan. Ya. Ya. Nah, ini berapa nanti omsetnya Pak? Karena ini juga kedalaman tak terbatas loh Pak. Ini angkanya ngeri loh, omset loh ya, ngeri loh ya. Jadi jangan bonus sponsor ini bonus yang paling kecil Pak. Ini buat operasional aja nih sehari-hari. Yang kita kejar tuh nanti justru adalah plan B. Plan B yang mana? Plan B yang bonus unilevel. Ini loh, bonus unilevel ini yang kita kejar Pak. Ya, jadi tidak ada yang rugi Bapak Ibu. Ya sekali lagi semuanya hari ini menguntungkan buat kita semua. Ya, baik itu hari ini bonus pasangan Anda dapat, bonus omset dapat, bonus unilevel juga dapat. Karena otomatis itu jadi generasi 1 Anda, jadi generasi 2 Anda, jadi generasi 3 Anda, jadi generasi 4 Anda kan? Mana ruginya Anda? Mana ruginya Bapak? Maksudnya gini Pak. Maksudnya gini Pak, cuma rugi nggak dapat bonus dari bangun mitra itu aja Pak. Kalau lainnya tetap dapat. Ya, sekali lagi bonus pasang bonus sponsoring ini yang dapatnya cuma yang ngajak ya. Cuma dari proses ini Anda dapat bonus pasangan loh ya. Yang ngajak kan bukan Anda. Anda dapat bonus omset. Yang ngajak Anda bukan. Bonus unilevel yang ngajak Anda bukan. Berarti Anda dapatnya berapa ini? 1 bonus pasangan, bonus omset, belum reward lagi nanti. Anda dapat berapa? Reward. Anda dapatnya 4 loh. 1, 2, 3, 4. Ya, Anda nggak dapat cuma bonus sponsoring, tapi 4 bonus lainnya kan Anda dapat. Rugi atau untung? Ya untung Bapak Ibu. 1 bagi 4. Ya, kecuali kalau Anda cuma dapat 1, 4-nya nggak dapat, nah itu rugi Anda namanya. Kalau 4 dapat, 1 nggak dapat, masa rugi? Mindset ini harus dihapus Pak Dimianti ya. Iya. Mental seperti itu harus dihancurkan Pak. Nanti Bapak nggak akan menjalankan bisnis ini. Ya. Pak Trian, saya belum mengerti itu.
generasi 1 sama level itu gitu. Oke. Maksudnya. Jadi gini Pak, level 1 itu belum tentu yang ngajak Bapak. Jadi ketika nanti Bapak masuk ke member area, itu kan keluar pohon jaringan. Level 1 yang isinya 2 orang, itu bisa saja adalah spill over dari atas. Bisa saja itu yang mensponsori Pak Bayu. Oh. Ya, kayak level 1 saya Pak, itu bukan saya sponsori. Ya, ingat ya, level 1 saya itu bukan saya sponsori, tapi yang sponsori Pak Bayu sama hari ini di atasnya gitu. Paham ya Pak ya? Ya. Level 2 belum tentu yang sponsor, yang 4 orang. Ya, level 2 kan pasti isinya 4 orang. 4 orang ini belum tentu yang ngajak Anda ya. Belum tentu yang ngajak Bapak Ibu. Bisa saja 4 orang ini hasil spill over dari atas semua. Ya, baru Anda di level 3, baru yang Anda sponsor ini baru letaknya di sini si A gitu. Tapi walaupun di level 3 si A, tapi itu tetap generasi 1 Bapak. Walaupun letaknya di level 3, tetap generasi 1. Kenapa? Karena si A yang ngajak Pak Wisnu. Jadi siapapun yang Bapak ajak langsung itu generasi 1 namanya. Ya. Nah, itu bedanya di situ Pak Wisnu. Ya. Oke, jelas ya Pak? Yes. Oke, yang lain silakan. Terus ada lagi Pak, ini tentang maaf Pak, agak melebar dikit Pak, tentang produk Pak. Oke. Tentang produk itu saya kan kemarin dapat, terus saya kasihkan ke bapak saya. Terus kemudian saudara saya itu melihat harga, melihat produk itu manfaatnya apa. Nah, setelah itu Pak,